seperti apa mungkin ada baru ya, Omikron mungkin yang sama Bunda Santi mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih dok? Jadi Omikron itu kan varian ya, dan kondisinya di berbagai negara kan diprediksi sudah naik. Kayak kita lihat Turki dan Inggris itu udah naik. Nah, sebenarnya dari bulan November, karena di negara lain udah naik, cepat atau lambat, di Indonesia itu pasti akan naik. Nah, kita tuh nggak akan bisa mencegah Omikron ini tidak masuk Indonesia, tuh nggak akan bisa. Yang bisa kita lakukan itu seharusnya kita tuh fokus pada 3 hal. Yang pertama, gimana walaupun Omikron masuk, itu paskes kita nggak overload kayak pas zaman Delta Agustus 2021. Kedua, memfokuskan gimana 80% orang tuh selesai divaksin. Dan yang terakhir adalah gimana kalau gejalanya nggak berat. Itu aja. Jadi kejadian-kejadian kayak Kak Shanti kemarin tuh, Kak Shanti dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu nih. Harusnya orang-orang kayak Shanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan mau tinggi tuh, ngomong saya ringan. Tapi dihujat seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omikron ini difokuskan dan dituntut supaya dia gejalanya nggak sampai berat. Itu gimana gitu. Oke dokter, benar nggak sih apa yang lakukan Ashanti? Maksudnya ini kan lagi tinggi, tapi beliau malah keluar negeri, berpergian ke luar negeri gitu kan, banyak juga yang berpikir. Ada yang larang. Orang tuh keluar negeri karena ada yang larang. Jadi gini, jangan diputar balikan. Netizen itu tidak paham akar permasalahannya. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang di sini ya, apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. As long ketika pulang mereka patuh dengan aturan karantina. Kalaupun kena COVID mereka patuh. Sekarang lihat, bukan kita membela ya. Pasien Ashanti itu pasien, saya dokter. Jadi logikanya kalau dia pasien saya, seandainya dia pasien saya akan melindungi hak pasien. Dia pulang, dia kena COVID, ternyata dari genom dia kena Omikron. Kabur nggak? Nggak. Patuh nggak? Karantina di RS Premier. Berapa hari? 11 hari. Gejalanya update. Ikut edukasi? Iya. Vaksin 2 kali? Iya. Tracingnya? Iya. Salah sih kan? Nah sekarang yang saya tanya, berapa banyak orang yang liburan sesama di kota di Indonesia kena radang tapi nggak mau di PCR? Itu yang harusnya digoreng. Jadi apa yang dilakukan Ashanti nggak salah dong, dia patuh kan. Bahasa Omikron itu bahasa kesehatannya mutasi. Jadi Omikron itu adalah bentuk mutasi, kayak huruf kayak alpha, beta, delta plus, Omikron. Jadi mungkin ada mutasi lain pasti. Jadi akan ada Omikron yang lain. Kebetulan Omikron ini menular lebih cepat daripada delta. Biasanya delta itu 10 hari, ini 5 hari sembuh. Gejalanya pun dominan radang tenggorokan, demam, matanya pedas. Jadi nggak ada anosmia lagi. Dan kalau sudah 2 kali vaksin, gejalanya lebih ringan dari delta. Gitu. Dan akan ada mutasi-mutasi yang lain. Jadi kita nggak bisa kalau menganggap Omikron ini terakhir, nggak ada. Iya, tapi Omikron ini berarti gejalanya lebih ringan dari varian. Jadi kalau dibanding delta, dia lebih ringan. Tapi kalau untuk orang yang belum vaksin, dia bahayanya bisa lebih bahaya dari delta. Karena lebih menular. Makanya dapatkan vaksin dosis lengkap. Seperti itu. Kalau dibilang lebih bahaya dari delta, kematiannya masih perlu penelitian lebih lanjut. Karena sejauh ini di Indonesia kenaikan kasus COVID, tapi angka meninggalnya amit-amit ya, tetap ada yang meninggal. Itu masih di bawah 10 per hari. Ya semoga aja tetap bisa mendekati 0. Jadi kalau dibilang bahaya enggak, masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau dibilang lebih menular dari delta, iya. Tapi kalau sudah 2 kali vaksin, dia gejalanya lebih ringan dari delta. Bisa dicek, Ashanti itu autoimun, pernah delta di bulan Juli 2021, gejalanya dia cuma radang sama bidem. Radangnya 2 hari, bidemnya 5 hari. Nah kalau ini 11 hari yang dia rasakan apa aja sih dari awal hari pertama hingga terakhir? Hari pertama kalau Ashanti itu sharing ke saya di jam 11 malam, itu 30 menit dia ngerasain bideng sama mata pedas. Hari kedua nyeri tenggorokan, hari ketiga membaik, hari keempat membaik, hari kelima nggak ada bideng. Dia tambahan karantina 11 itu karena COVID-nya masih positif negatif, jadi naik turun, kadang positif kadang negatif. Terus akhirnya 10 kemarin pulang. Jadi salut banget sih sama tim dokter RS Premier, RS terkait ya, karena